Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur bahwa kita sampai pagi hari ini masih diberi waktu, diberi kesempatan, terlebih diberi kesehatan dan rezeki yang luar biasa, sehingga teman-teman dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat bergabung pada malam hari ini. Kita akan mempelajari, mendalami, yaitu tentang analisis buku teks. Ya, analisis buku teks. Mengapa kita perlu mempelajari, mendalami, bahkan mencoba menajamkan? Karena nanti memang salah satu lulusan, ya, salah satu kompetensi lulusan di Prodi PPKN adalah menjadi konsultan. Nah, salah satu konsultan bidangnya adalah menganalisis buku teks PPKN. Ya, suara saya jelas ya? Ya, jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Dan nanti Anda harapannya goalnya adalah mampu menganalisis apa yang dianalisis, apa saja, kan begitu ya. Ya, Anda sudah mempelajari selama di semester 1 kaitannya dengan PPKN dan ilmu-ilmu yang didapat, nanti kita pertajam. Baik, izin share screen, saya mau share screen agar biar lebih jelas. Nah, ya. Yuk. Ya, oke. Tolong mic-nya dimatikan. Ya. Jadi ini saya menampilkan kerangka, ya, kerangka tentang analisis buku teks. Ya, bahwa dalam buku teks itu nanti perlu dipahami. Pertanyaan kritisnya adalah mengapa buku teks perlu dianalisis. Ya, mengapa buku teks itu perlu dianalisis? Apa pentingnya? Kemudian apa yang dimaksud dengan analisis buku teks? Ya, kita kan sering mendengar analisa. Kita sering mendengar, maka perlu dibiasakan membaca, mendengar, mencermati. Apa sih analisis? Sebetulnya sehari-hari kita juga melakukan analisa tentang fenomena kewarganegaraan, fenomena warga negara. Tapi dalam konteks mata kuliah analisis buku teks ini, kita mencoba menerapkan analisis tersebut dalam membaca, memotret buku teks, khususnya untuk level SMP dan SMA. Nanti secara khusus kita akan mendalaminya. Lalu yang ketiga, bagaimana menganalisis buku teks? Saya pinjam kok pakai satu dulu. Ini mata kuliah 2 masuk ini. Tolong mic-nya dimatikan. Oke. Ya, apa saja yang perlu dianalisis dalam buku teks itu apa saja? Bagaimana buku teks dikategorikan layak digunakan, dan yang keenam, bagaimana keterkaitan antara buku teks dengan kurikulum.
selama Anda sekolah tentu menerima buku teks, ya. Nah, lalu jika Anda berpikir kritis, bisa jadi buku yang Anda terima, Anda pernah berpikir, loh kok bukunya seperti ini isinya. Contoh-contohnya kok seperti ini. Ya, penjelasannya, tugasnya. Dan itu disampaikan begitu saja. Sementara ada hal-hal yang perlu diperhatikan, hal-hal yang perlu dicermati. Buku ini sebetulnya layak atau tidak sih untuk peserta didik, katakan di level SMP atau SMA. Nanti dalam perkuliahan, dalam satu semester 16 kali pertemuan itu, kita akan mendalami tentang kurikulum itu apa, ya, karena yang menjadi panduan pedomannya adalah kurikulum, maka apa itu kurikulum, asasnya seperti apa, karakteristiknya bagaimana. Ya, pertama bahwa proses belajar mengajar itu melibatkan kurikulum, siswa memperhatikan konteks sosial budaya dan konten buku teks tersebut. Ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan ketika membuat analisis buku teks. Kita berbicaranya adalah tentang kurikulum. Kurikulumnya seperti apa yang ingin dimaui dari kurikulum, panduannya di sana. Lalu siswa ini seperti apa? Baik tingkat pendidikannya, lalu karakter siswa tersebut. Yang tidak kalah penting adalah kondisi sosial budaya. Kondisi sosial budaya itu maksudnya apa? Contohnya jika gambar-gambar atau ilustrasi dalam buku teks tersebut seringkali tidak sesuai dengan kultur di mana siswa tersebut berada. Ya, seandainya contohnya tentang bagaimana warga negara berperilaku, tentang sila pertama atau sila kedua, atau tentang bagaimana kehidupan bermasyarakatnya berwarga negara. Seringkali tidak cocok atau tidak memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Sehingga guru seringkali ya hanya menyampaikan contoh-contoh yang sebetulnya tidak tepat dengan kultur masyarakat. Contoh di daerah pedalaman gitu kan. Tapi contohnya di buku teks tersebut gambarnya adalah gambar kereta api atau gambar pesawat atau toko-toko modern, sementara di kondisi sosial budaya masyarakat setempat tidak diperhatikan, sehingga seringkali terjadi gap pemahaman buku teks dengan kondisi sosial budaya warga tersebut atau pelajar tersebut. Lalu yang kedua, tentang mata pelajaran PPKN sendiri. Karena ini yang menjadi fokus telaahnya, maka nanti teman-teman akan saya berikan satu file dari buku mata pelajaran PPKN, baik tingkat SMP maupun SMA. Itu nanti kita akan potret, kita analisis bersama apa saja yang perlu dianalisis, indikator-indikator atau instrumennya. Lalu berikutnya ketercapaian kurikulum bagi siswa, ya, karena goalnya adalah kurikulum, maka perlu diperhatikan apa yang ingin dimaui dari kurikulum tersebut. Bagaimana buku teks, bagaimana guru
guru tersebut berkomunikasi, bagaimana strategi mengajarnya, alat peraga, media belajar, dan lain sebagainya. Ya, ini tadi bahwa mengapa ini perlu dipelajari, karena salah satunya profil lulusan PPKN adalah menjadi konsultan. Sehingga Anda nanti, teman-teman semua bisa memberikan satu gambaran buku ini layak atau tidak, layaknya di sini, tidak layaknya di sini, mana yang perlu direvisi, mana yang masih bisa dikembangkan. Berikutnya yang kelima, telaah buku teks atau analisis buku teks dengan ketika diterima oleh siswa, bagaimana buku teks tersebut sesungguhnya, sudah tepat atau belum, baik tentang tingkat pendidikan ataupun hal-hal lain. Jalan aja kenalan. Tolong mic-nya dimatikan ya, Christine. Lalu yang keenam, buku teks perlu diteropong. Nah, alat teropongnya ini apa? Kita akan menggunakan kurikulum, kesesuaian konteks, penggunaan bahasa, penugasan, dan terlebih kondisi sosial budaya dan kata kerjanya sudah tepat atau belum. Lalu yang ketujuh tentang bagaimana isi buku teks tersebut mendistribusikan aspek HOTS-nya. High order thinking skill, karena saat ini memang disosialisasikan HOTS, high order thinking-nya seperti apa, lalu LOTS-nya seperti apa, low-nya bagaimana, lalu middle, low order thinking skill-nya seperti apa, middle order thinking-nya juga perlu dicermati dalam buku teks tersebut. Maksudnya apa? Bagaimana penggunaan high order thinking skill tersebut di buku teks. Komposisinya bagaimana? Apakah dominan dari HOTS-nya atau LOTS-nya atau juga middle order thinking skill tersebut? Dan komposisi tersebut akan berdampak pada peserta didik. Jika semua isinya, kontennya adalah HOTS, maka pola pikir, energi peserta didik tentu akan lebih terkuras ke HOTS. Sedangkan LOTS-nya kita seringkali diabaikan, ditinggal, sehingga cara kerja otak, berpikir peserta didik pun juga mengalami kelelahan. Maka bagaimana komposisi mendekati ideal? HOTS-nya berapa persen, LOTS-nya berapa persen, middle HOTS-nya berapa persen. Kemudian yang ke-9, pembelajaran peserta didik ini juga diperhatikan unsur kognitifnya, pengetahuannya, lalu psikomotornya bagaimana, ya, afektifnya seperti apa. Karena ini adalah PPKN, lebih pada ke afektif, maka bagaimana komposisi dari buku tersebut, buku ajar tersebut, komposisi kognitif, psikomotor, dan afektifnya seperti apa. Ya, kita memotret seperti apa, dianalisis, oh ternyata kognitifnya 70%, psikomotornya 20%, afektifnya 10%. Hal-hal seperti ini perlu kita potret, lalu kita ukur, kemudian kita memberikan satu resume atau rekomendasi bahwa buku ini ternyata komposisi kognitifnya sekian persen, psikomotor sekian persen, afektifnya sekian persen. Maka idealnya bagaimana? Nah, itu nanti kita bisa memberikan satu saran, masukan bahwa buku ini kondisinya seperti ini. Lalu yang ke-10, ini tadi perlu dicermati ya tentang variasi, komposisinya. Lalu yang ke-11 ini karena PPKN merupakan mata pelajaran yang lebih mendapatkan perhatian pada unsur
afektif dan psikomotor. Lalu kognitifnya ini perlu diracik. Kira-kira bagaimana dan seperti apa agar mendekati ruhnya dari mata pelajaran PPKN. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah konteks budaya dalam buku teks tersebut. Dari gambar-gambarnya ataupun contoh-contohnya, sesuai enggak, berkorelasi enggak dengan realitas kultur setempat. Ya, kultur setempat perlu diperhatikan. Nah ini, goals-nya adalah membuat laporan yang bersifat evaluasi, komparasi, pengembangan, atau revisi. Ya. Jadi ini gambaran umum tentang mata kuliah analisis buku teks. Bagaimana nanti kita mendalami kemana arahnya, apa saja yang mau dipelajari, didalami, bahkan dikuasai, lalu menciptakan apa, sudah tersampaikan. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya, tentang tujuan pendidikan nasional, kurikulum khususnya tentang konsep dasar, asas, unsur kurikulum itu apa saja, lalu memahami karakteristik mata pelajaran, lalu karakteristik sosial budayanya, kurikulum dan buku teks. Yang tidak kalah penting ini. Untuk paham HOTS itu yang dicermati berdasarkan teori Bloom adalah C4 itu menganalisa, lalu C5 itu mengevaluasi, dan yang C6 adalah mengkreasi. Ya, jadi nanti ya, teman-teman akan berkutat dengan ini, menganalisa, mengevaluasi, mengkreasi. Analisa, evaluasi, mengkreasi. Itu lalu tentang lot sendiri berdasarkan teori Bloom ini C1 mengingat, lalu C2 memahami, dan C3 menerapkan. Nah ini komposisi-komposisi yang perlu diperhatikan ketika membuat analisa buku teks. Ya. Baik, untuk penjelasan awal saya tentang analisis buku teks seperti ini, lalu sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya matikan dulu. Ya, oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan untuk penjelasan awal, lalu bagaimana kita nanti proses selanjutnya, lalu buku teks PPKN dan materi tentang kurikulum, apa saja yang mau dianalisa. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Ya. Sambil menunggu, pengalaman yang Anda dapat ketika membaca buku teks mungkin saat SMP atau SMA bagaimana? Pernah memunculkan pemikiran, loh, buku ini kok seperti ini ya? Ada. Silakan, siapa yang mau membagikan pengalamannya? Saya, Pak. Oke, silakan, bagus. Ya, jadi saya memiliki pengalaman waktu saya membaca buku pelajaran PPKN. Nah, di situ saya itu menemukan ada beberapa contoh itu
pembahasannya itu tidak diselesaikan sampai selesai. Jadinya siswa ini bingung bagaimana nanti arah kedepannya begitu, Pak. Kamu sempat muncul pemikiran seperti itu ya, Gus? Iya, Pak. Tidak ada Kalau solusi seperti itu, Pak. Begitu. tidak ada solusi, berarti itu Iya, dari guru ya? Iya, dari guru. Kan jadinya kan siswa kan, agak bingung begitu, Pak. Agak bingung untuk memahami maksud dari guru begitu, Pak. Oke, kalau isinya gimana, Gus? Menurut kamu buku PPKN yang pernah kamu terima waktu SMP atau SMA, contohnya kok ini cocok enggak kira-kira dengan pokok bahasanya atau gambarnya yang tidak cocok atau penugasannya terlalu berat untuk tingkat kamu saat itu? Kalau menurut saya itu gambar, Pak. Kalau saya pemainannya gambar. Gambarnya kalau di buku PPKN SMA itu ada beberapa yang tidak tepat, tidak sesuai dengan template-nya begitu, Pak. Tempatnya begitu. Oke, penempatannya ya. Iya, Pak. Oke. Terus kalau penugasannya gimana? Sudah tepat enggak? Kalau penugasan terlalu rendah atau terlalu tinggi atau memang pas gitu? Kalau penugasan menurut saya pas mungkin, Pak. Kan di sana kan siswa kan ya dituntut untuk berpikir kan, Pak. Maksudnya menyelesaikan suatu persoalan masalah begitu, Pak. Yang terjadi di pelajaran PPKN begitu, Pak. Oke, ya. Terima kasih. Bagus. Ya, Pak, sama-sama, Pak. Nah, ini ya. Ini satu contoh bagaimana mendengar secara aktif. Mendengar secara aktif itu, mencermati secara aktif itu, mencoba menarik pada pengalaman-pengalaman yang pernah dialami, peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Oke, sekarang yang lain siapa yang mau membagikan pengalaman tentang buku teks ketika kamu sekolah, khususnya buku PPKN? Entah contohnya kah, entah gambarnya kah yang tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi atau tidak sesuai dengan sosial budaya di tempatmu masing-masing. Ayo, silakan. Saya di desa kok contohnya ini, saya di daerah sini kok contohnya begini, sementara di tempatmu tidak ada. Siapa? Silakan. Bin? Iya, Pak. Gimana? Ada pengalaman? Pengalaman sih ada sih, Pak. Yo, gimana? Jadi waktu SMA itu kita kan belajar PPKN ya, Pak. Otomatis kan menggunakan buku. Nah, di situ ada beberapa cerita mengenai sejarah-sejarah kan, Pak. Secara garis besar mengenai sejarah. Contohnya sejarah Candi Borobudur gitu. Nah, di situ kan kita kan tidak tahu kan, Pak, candinya seperti apa. Kita kan selama ini cuma lihat gambar begitu loh. Ini coba ini sejarahnya tentang Pulau Sumba seperti itu kan lebih enak kan, Pak. Nah, kalau sejarahnya candi kan kita kan lebih tidak paham seperti itu. nah ini contoh mengkritisi, sudah mulai pola pikirnya sudah kritis, artinya kamu hidup di Sumba tapi contohnya Borobudur. Oke lah kalau di buku Borobudur, tapi juga perlu dimunculkan budaya-budaya lokal, contohnya di daerah Sumba ya, Bin ya. Nah, itu bisa diangkat. Tapi seringkali kan yang disampaikan hanya ya sesuai apa yang ada dalam konten buku teks tersebut, sehingga imajinasi peserta didik pun tidak nyampe, tidak sama dengan guru.
Gurunya tahu Candi Borobudur, sementara siswanya tidak ngerti seperti apa Candi Borobudur. Sehingga ini nanti menjadi bahan ketika nanti kita akan memasuki lebih dalam lagi tentang analisis buku teks. Kalau tugas-tugasnya gimana, Vin? Tugas-tugas ketika itu kamu alami, kamu lakukan, ini terlalu sulit, terlalu berat, atau gimana? Bisa diulang, Pak? Kalau tadi kan tentang gambar-gambar atau contoh-contohnya. Nah, sekarang kalau tentang tugas-tugasnya untuk siswa, apakah menurut kamu terlalu tinggi atau terlalu berat atau terlalu rendah begitu? Gimana, Vin? Halo? Halo, Vin, monitor. Kevin, monitor. Masuk, Pak, masuk. Oke, kalau Terdengar ya, Pak? ya terdengar. Oh ya. Jadi untuk kalau tugas itu dari guru itu mudah dan tidaknya itu kan masing-masing punya daya tangkap ya, Pak. Yes. Dan kita kan semua berbeda cara daya tangkap kita kan, Pak. Ada yang daya tangkapnya itu mudah ketika daya tangkapnya berkurang atau ya. Oke. Ya, terima kasih Kevin. Wulan Sareng, monitor. Iya, Pak. Ya, ada pengalaman tentang buku PPKN ketika kamu sekolah, Wulan? Tidak ada, Pak. Hanya saya mau tanya tentang yang tadi Pak jelaskan tadi. Ya, gimana? Apa yang perlu saya perjelas lagi? Saya mau tanya, Pak, apa nih perbedaan kurikulum KTSP dengan kurikulum K13? Nah, ini mantap ya tentang kurikulum. Ya. Jadi tiap kurikulum itu punya karakteristik. Ya. Nah, karakteristik tersebut bahwa kurikulum itu ada dinamikanya sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ya. Nah, kalau pertanyaanmu memang lebih ditekankan bagaimana siswa itu mampu beradaptasi, maka penekanan-penekanan di kurikulum 13 itu diarahkan agar pembangunan karakter siswa lebih ditonjolkan, lebih dikuatkan, sehingga kegiatan-kegiatan pembelajaran pun tidak hanya di dalam kelas, tapi juga dilibatkan di luar kelas. Itu lebih membuka wawasan kepada peserta didik. Dan nanti diingatkan tentang apa sih kesamaan dan perbedaan dari KTSP dan kurikulum 13. Itu pertanyaan bagus sekali itu, Wulan. Ya. Ya, sementara itu dulu karena nanti kita akan mendalami tentang kurikulum. Ya, itu dipahami betul. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Bagus ini pertanyaannya ini. Yang lain? Saya, Pak. Yo, Esther. Iya, Pak. Yo, apa ter? Langsung.
Ya Pak, mengenai buku PPKN, saya lebih kesulitan pada bahasa Pak, bahasa Inggris gitu. Loh, PPKN kesulitan bahasa Inggris gimana, Tan? Ter, Kan maksudnya ada yang gimana? maksudnya kan Pak, ada bahasa yang kurang dimengerti Pak. Maksudnya ada Oh, ya ada yang bahasa Indonesia, tapi ada juga yang pakai bahasa Inggris. Inggris gitu. Oh, nah ini juga. Itu nanti jadi bahan analisisnya. Iya Pak. Bahan analisis penggunaan istilah bahasa. Nah, itu juga. Oh, ternyata buku ini ada istilah bahasa. Dan di sana tidak ada penjelasan artinya apa. Ini akan mempersulit peserta didik memahami. Gurunya ngerti bahasa Inggris, tapi muridnya tidak ngerti. Nah, bisa jadi pemahamannya tidak sama antara guru dan siswa, apalagi maksud buku teks tersebut. Betul itu, penggunaan bahasa, penggunaan istilah. Yuk, gitu Esther ya. Iya Pak. Oke, satu lagi, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, silakan dinyalakan kameranya. Kita akan foto bersama. Namanya tolong diganti ya, Oppo A37 ini siapa? Oppo A37 FW ini siapa? Yuk silakan dinyalakan kameranya. Oppo. Siapa Oppo? Delvi, Angela, Nurlela, Monica, Vitalis. Yuk kameranya dinyalakan. Oke ya. Senyum ya, jangan cemberut di pagi hari. Esther, Tasya, kameranya 1, 2, cheese, senyum. Satu lagi gaya bebas. Satu lagi. 1, 2, cheese. Oke. Terima kasih. Nanti materi saya share ya di Spada ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bagus, apa kabar teman? Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.